Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Project UAS Program Pemrograman Python dari Universitas Duta Bangsa dari kelas 24 SIA1. Anggota kami adalah saya, Khairuddin Subuki, dengan NIM 240101015. Saya Naufal Alif Habib Abidi dengan NIM 240101018. Di sini tujuan pembuatan video ini yaitu video ini dibuat untuk memperkenalkan memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman dasar yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, program ini yang berjudul Laporan Pemrograman Python dapat diselesaikan pada tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SK Eskom Mkom. Harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru terkait implementasi pemrograman Python dalam bidang teknologi informasi. Dalam penyusunan laporan ini, kami tidak lepas dari bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya. Yang kedua, keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan. Yang ketiga, semua pihak yang telah membantu kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini di masa yang akan mendatang. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi yang berguna dalam memahami pemrograman Python. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Salah satu hal yang menjadi inti dari teknologi tersebut adalah kemampuan untuk mengolah data dan membuat program yang efisien. Bahasa pemrograman Python yang dikenal sebagai salah satu bahasa pemrograman serbaguna telah menjadi pilihan utama di berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman populer menawarkan berbagai cara untuk mengimplementasikan perulangan dan percabangan dengan sintaks yang sederhana namun kuat. Perulangan dalam Python memungkinkan eksekusi kode secara berulang tanpa harus menulis ulang blok perintah yang sama. Hal ini sangat membantu dalam menangani masalah yang membutuhkan iterasi seperti pemrosesan data dalam jumlah besar atau pembuatan algoritma rekursif. Sementara itu, percabangan memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, pemrograman dapat menentukan alur eksekusi berdasarkan input, status variabel, atau hasil dari perhitungan tertentu. Kemudahan Python dalam mendukung kedua konsep ini menjadikan bahasa yang sangat relevan untuk pembelajaran dasar pemrograman hingga implementasi algoritma yang kompleks. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Dalam laporan ini kami akan membahas beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan terkait penginstalan Python serta konsep perulangan dan percabangan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah menginstal Python dan konfigurasi awal agar siap digunakan. Kedua, apa saja jenis-jenis perulangan yang tersedia dalam Python dan bagaimana cara menggunakannya. Yang ketiga, bagaimana cara kerja percabangan dalam Python, termasuk implementasi struktur if, elif, dan else. Yang selanjutnya, bagaimana penerapan perulangan dan percabangan dalam penyelesaian masalah pemrograman sederhana.
Dengan menjawab permasalahan masalah tersebut, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara memulai pemrograman dengan Python, memahami konsep dasar perulangan dan percabangan, serta mampu mengaplikasikan dalam pembuatan program sederhana. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan kami membuat laporan ini adalah sebagai bentuk pemahaman kami terhadap materi yang diberikan oleh dosen terhadap mata kuliah pemrograman dasar, yaitu materi perulangan dan percabangan. Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa melalui praktik langsung dalam pengembangan program, mengajarkan proses instalasi Python, dan menjelaskan perulangan dan percabangan dalam Python. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan penilaian ulangan akhir semester mata kuliah pemrograman dasar yang akan menjadi evaluasi terhadap pemrograman dan kemampuan dalam konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat berjalan berbagai tugas. Bahasa ini dirancang dengan aturan dan struktur tertentu yang memungkinkan pengembangan untuk menulis kode program secara sistematis. Berdasarkan tingkatnya, bahasa pemrograman dapat diadakan menjadi beberapa kategori, yaitu bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah memiliki berorientasi pada pangkat keras, sementara bahasa tingkat tinggi lebih mendekati bahasa manusia sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi, analisis data, pengolahan basis data, sehingga pengembangan kecerdasan buatan. Perkembangannya mencerminkan kemajuan teknologi untuk mendukung kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Selanjutnya, bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mempermudah pengembangan perangkat lunak. Python dikenal karena sintaksnya yang sederhana, sehingga mudah dipelajari oleh pemula maupun digunakan pengembang profesional. Python mendukung berbagai paradigma pemrograman, seperti pemrograman berorientasi objek, prosedural, dan fungsional. Python juga bersifat multiplatform, artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Bahasa ini memiliki pustaka standar yang kaya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengembangan web, analisis data, pembelajaran mesin, dan otomatisasi tugas. Dengan berbagai keunggulannya, Python telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengembang di industri pendidikan. Selanjutnya, kami akan membahas langkah-langkah untuk menginstal Python. Yang pertama, siapkan laptopnya, bisa menggunakan Windows 7, 8, atau 10 untuk proses penginstalasi yang tidak berbeda. Kedua, kalian bisa mendownload pada web yang telah tersedia pada PPT ini. Kemudian, setelah selesai mendownload, menginstal, langsung centang pada dua pilihan pada konteks text boxnya pada bagian ini. Kemudian checklist install now, tunggu sampai pesan kotak. Selanjutnya, dalam proses penginstalan, user hanya dapat menekan tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan software Python-nya sampai proses selesai dengan tampilan pesan kotak dialog. Tekan tombol close untuk keluar dari penginstalan pemrograman Python. Kemudian cara mengecek bahwa laptop kalian sudah terinstall Python atau belum, kalian aktifkan command prompt, ketik version, kemudian tekan enter. Maka tampilan akan seperti, jika sudah terinstall, maka tampilan akan seperti pada di PPT ini. Kemudian menginstal VS Code. Yang pertama, kalian bisa mendownload aplikasi VS Code pada link yang sudah disediakan. Kemudian jika sudah, klik berikut gambar untuk
mengubah aplikasi tersebut. Klik icon the agreement, kemudian klik tombol next 3 kali sehingga tampil kotak kode. Kemudian pilih 5 kotak checkbox lalu tekan tombol next. Kemudian tekan tombol install, maka proses penginstalan dimulai. Tunggu sampai selesai. Proses dengan tampilan kotak dialog completing. 7. Tekan tombol finish untuk mengakhiri penginstalan software VS Visual Studio Code. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai program percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement pernyataan yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Pengambilan keputusan digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan penentuan tindakan yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python ada beberapa statement kondisi, yaitu if else, dan if else. Yang pertama di sini adalah contoh program konversi mata uang. Di sini adalah programnya. Di sini program dimulai dengan beberapa perintah. Yang pertama adalah perintah print. Perintah ini biasanya itu digunakan untuk menampilkan teks di layar. Selanjutnya di sini ada beberapa perintah, yaitu adalah di sini user bisa memilih jenis mata uang yang akan dikonversi dari mulai rupiah ke dolar, dolar ke rupiah, rupiah ke euro, euro ke rupiah, rupiah ke yen, dan yen ke rupiah. Di sini ada variabel pilihan input. Input ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang pertama digunakan untuk memilih operasi yang akan dijalankan. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan variabel jumlah ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan nominal uang yang ingin ditukarkan. Lalu di sini ada variabel nilai tukar, di mana program di sini memberikan definisi setiap mata uang yang akan digunakan untuk mengkonversi. Contoh, dolar nilainya 15.000, euro 16.000, dan yen 100. Ini adalah programnya. Setelah menempatkan input dari pengguna, program menggunakan perintah if else dan else. Dipilih untuk menghitung konversinya tergantung yang dimasukkan oleh user di variabel pilihan tadi. Jika user memilih 1, maka hasil sama dengan jumlah dibagi dolar. Itu adalah jumlah variabel jumlah yang diinputkan oleh pengguna tadi akan dibagi dengan dolar. Dolar sama dengan 15.000 rupiah. Begitu juga dengan program-program yang lain. Lalu dalam contoh ini jumlah hasil titik 2.2f ini digunakan untuk menampilkan dengan 2 angka setelah titik desimal, angka setelah titik desimal, 2 angka terakhir setelah titik desimal, agar angka belakangnya tidak terlalu panjang. Setelah itu ini adalah outputnya. Di sini seperti cetak yang tadi, program konversi mata uang akan keluar di sini dan user akan diminta untuk memilih pilihan dari 1 sampai 6. Di sini memilih 1, yaitu menukarkan rupiah ke dolar. Masukkan jumlah uang 60.000 sama dengan 60.000 akan dibagi dengan jumlah tadi dibagi dengan dolar. Dolar adalah 15.000. Jadi 60.000 dibagi 15.000 adalah 4 atau 4 dolar. Selanjutnya adalah konversi dari euro ke rupiah. Ini sama seperti tadi, tapi hanya berbeda di hasilnya. User menginputkan angka 4 dan memasukkan jumlah uang sebanyak 10 euro sama dengan 160.000 rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu program perulangan break. Yang di sini adalah program hitung pinjaman. Di sini adalah judulnya, program hitung pinjaman menggunakan print, yaitu menampilkan teks di layar. Selanjutnya while true, struktur perulangan yang akan terus berlangsung atau tak terbatas kecuali jika dihentikan dengan break. Kalau tidak dihentikan maka program akan jalan terus menerus. Selanjutnya di sini adalah input pinjaman. Ini berfungsi untuk menginputkan nominal
yang dimasukkan oleh user. Float adalah fungsi ini digunakan untuk mengkonversi input yang diterima menjadi angka desimal. Lalu ada if pinjaman lebih dari sama dengan 500.000. Jadi jika pinjamannya melebihi 500.000, maka bunga sama dengan pinjaman dikali 0,05 atau 5%. Jadi bunga nanti isinya adalah pinjaman yang sudah dikalikan 5%. Total bayar, variabel total bayar sama dengan pinjaman ditambah bunga. Lalu user nanti akan diminta untuk menginputkan lagi angsuran per bulannya. Variabel angsuran per bulan, variabel angsuran underscore bulan sama dengan integer input, masukkan jumlah angsuran dalam satuan bulan. Angsuran per bulan sama dengan variabel baru lagi, angsuran per underscore bulan, total bayar dibagi angsuran per bulan. Lalu cetak bunga pinjaman adalah bunga, total yang harus dibayar setelah bunga adalah total bayar, dan angsuran per bulan selama angsuran bulan yang sudah tadi. Bulan adalah rupiah, angsuran per bulan 2F atau menampilkan 2 angka desimal setelah koma. Selain itu else cetak pinjaman harus lebih dari atau sama dengan 500.000. Lanjut, apakah ingin menghitung pinjaman lagi? Ya, Y atau N lower. Jadi nanti otomatis huruf yang dimasukkan akan berbentuk huruf kecil. Jika lanjut, selain sama dengan Y, cetak program selesai, terima kasih, dan break. Program hitung bunga pinjaman, masukkan jumlah pinjaman. Di sini menginputkan jumlah pinjaman yaitu sebesar 1 juta dan memasukkan jumlah angsuran yaitu 12 bulan. Bunga pinjaman adalah 500, bunga pinjamannya adalah 50.000, di mana itu adalah 5% dari 1 juta. Total yang harus dibayar setelah bunga adalah 1.050.000, tambah adalah total jumlah pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Setelah itu angsuran per bulan selama 12 bulan adalah 87.500. Di situ adalah total bayar tadi dibagi angsuran per bulan. Apakah Anda ingin melanjutkan menghitung pinjaman lagi? Karena di sini N, maka program berhenti. Oke, saya akan menjelaskan program perolangan. Program perolangan adalah pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara beruntun. Pernyataan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tetapi ada situasi yang kita harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan manual, maka akan membuang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Oleh karena itu, kita akan mengulang dalam sebuah bahasa pemrograman Python. Yang pertama, saya akan membahas foreigns. Foreigns sendiri memiliki parameter yaitu start, stop, dan step. Start decode, parameter range adalah range, start sama dengan stop, step. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama, print untuk menampilkan program pada output nanti bertuliskan program simulasi menabung. Kemudian jumlah hari adalah variabel. Kemudian integer input, masukkan jumlah hari menabung. Total tabungan sama dengan 0. For hari in range 1 sebagai start, kemudian jumlah hari plus 1. Nominal sama dengan integer input, masukkan nominal tabungan untuk hari ke hari. Kemudian total tabungan plus sama dengan nominal. Print total tabungan setelah hari ke hari, berapa ribu
yang dimasukkan. Kemudian print total tabungan. Kemudian print Anda menabung selama berapa hari. Kemudian total uang yang ditabung berapa. Outputnya akan seperti ini. Program simulasi menabung, masukkan jumlah hari 2 hari, maka akan ditampilkan hari yang pertama menabung ke berapa rupiah, kemudian hari kedua berapa rupiah. Kemudian total tabungan menabung selama 2 hari, total yang akan dihasilkan tabungan adalah total pertama 100.000, total hari kedua 20.000, jadi 120.000. Program perulangan while statement akan mengeksekusi operasi di dalam selama kondisinya bernilai true. Contohnya, input print atau yang akan ditampilkan pada nilai output login system. Pertama, user asli adalah sebuah variabel sama dengan admin, password asli sama dengan 12345. Kemudian percobaan selama 3 kali. Well, percobaan lebih dari 0. User input, password input. If jika user sama dengan user asli dan password sama dengan password asli sama dengan login print, atau jika user dan user password sama dengan apa yang kita inputkan, maka akan langsung berhasil login. Jika tidak akan jika iya maka berhenti. Kemudian jika tidak, percobaan akan mengurang 1 kali, karena yang tadi kita percobaan 3 kali, ini akan mengurang 1 kali. Kemudian print login gagal, sisa percobaan. Jika percobaan 0, maka akun Anda terkunci, silahkan hubungi admin. Outputnya akan seperti ini. Login system, masukkan username Irul, kemudian password 12345. Login gagal karena tidak sesuai dengan apa yang diinputkan di awal tadi. Kemudian sisa percobaan 2 kali. Kemudian masukkan username admin dan masukkan password 1234. Login berhasil karena sesuai dengan apa yang diinputkan. Kemudian program perulangan continue. Dengan continue atau statement kita dapat melewati operasi yang dilakukan langsung dan lanjut ke literasi berikutnya. Kita langsung aja ke contohnya. Input print masukkan angka, ketika min 1 akan berhenti. Well true angka integer input, masukkan angka. Kemudian jika angka min 1 akan berhenti. Jika angka 5 kurang dari angka 5, maka angka kurang dari 5 sama dengan 5 dilewati, continue. Kemudian print f angka diterima. Langsung saja outputnya. Pertama, masukkan angka, ketika Anda mengetikkan min 1 akan berhenti. Masukkan angka 100, angka 100 diterima. Kemudian jika Anda menginput min 1, maka berhenti. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kesimpulan. Laporan ini membahas dasar-dasar pemrograman Python, mulai dari penginstalan hingga konsep perulangan dan percabangan. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki sintaks yang sederhana dan fleksibel, sehingga sangat cocok digunakan oleh mahasiswa untuk memulai pembelajaran pemrograman. Pemahaman tentang perulangan dan percabangan merupakan langkah awal yang penting dalam membangun logika pemrograman. Dengan mempelajari cara kerja perulangan dan percabangan, mahasiswa dapat membuat program yang lebih efisien dan dinamis. Melalui laporan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan Python untuk menyelesaikan masalah pemrograman yang sederhana. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.